Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Apa saja kegiatan staffing? Kegiatan staffing meliputi 1. Perencanaan SDM. Penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. 2. Penarikan atau rekrutmen. Penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. 3. Seleksi. Mengadakan seleksi terhadap para pelamar. 4. Pengenalan dan orientasi. Melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. 5. Pemberian balas jasa dan penghargaan. Pemberian balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. 6. Pengembangan karir. Memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. 7. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. 4 langkah pokok perencanaan SDM. Yang pertama, untuk kebutuhan masa depan. Kedua, untuk keseimbangan masa depan. Ketiga, untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian. Keempat, untuk pengembangan. Paling tidak, ada 2 macam tenaga kerja dalam organisasi, yaitu kebutuhan akan tenaga kerja staf atau manajerial dan kebutuhan akan tenaga operasional. Penarikan atau rekrutmen. Bagian yang penting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi pada bagian organisasi dari setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini dinamakan job description. Bagi manajerial dinamakan position description. Bila mana posisi sudah ditetapkan, maka dikembangkan menjadi job specification atau spesifikasi pekerjaan. Macam-macam sumber tenaga kerja. Sumber dari dalam berupa promosi, transfer, upgrading, taman atau sanak famili karyawan sendiri. Sumber dari luar organisasi berupa pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan, mengambil dari perusahaan lain, menghubungi kantor tenaga kerja, menghubungi serikat buruh, sumber-sumber lain. Beberapa macam teknik seleksi. Yang pertama, metode gawai berantai adalah metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Kedua, metode kompensatori adalah metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan. Proses seleksi dapat berupa yang pertama, pengisian formulir. Yang kedua, tes psikologi, IQ, kecakapan, kejujuran, kepribadian. Ketiga, wawancara. Keempat, referensi. Pengenalan dan orientasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pemimpinnya dan teman-teman sekerjanya. Latihan dan pengembangan. Cara untuk melatih pegawai dalam suatu organisasi, diantaranya metode pelatihan di tempat kerja, pelatihan di luar tempat kerja. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas pencapaian tujuan organisasi. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya gaji atau upah, tunjangan-tunjangan, dan insentif. Wujud kompensasi, uang yaitu gaji dan upah, tunjangan, bonus. Natura yaitu beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, dan lain-lain. Kenikmatan yaitu fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain-lain. Pengembangan karir promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai disertai dengan kenaikan gaji atau upah. Promosi kering adalah kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab tetapi tidak diikuti dengan kenaikan balas jasanya atau gaji. Tujuan promosi untuk mengisi jabatan yang lowong, untuk memotivasi pegawai agar mampu mementingkan prestasinya lebih tinggi lagi. Syarat-syarat promosi. Ada formasi yang bersangkutan cakap atau berprestasi menonjol.
3 macam prinsip promosi. Dasar keterampilan, mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut. Dasar senioritas, mempromosikan pegawai didasarkan pada lama kerja pegawai. Dasar teman, pegawai yang dipromosikan dipilih dari mereka yang masih memiliki hubungan family, teman dekat, atau yang sealiran dengan pemimpin. Transfer adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuannya untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. 2 alasan pokok transfer. Karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan, karena ingin dari pemimpin sendiri. PHK adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan dengan karyawannya. Alasannya, permintaan pegawai sendiri. Keputusan perusahaan karena pegawai tersebut telah melanggar tata tertib. Pegawai meninggal dunia, telah habis jangka waktu kontrak kerjanya. Pensiun adalah seseorang yang telah tidak lagi bekerja karena usia sudah lanjut dan harus diberhentikan atau atas permintaan sendiri. Tujuan pensiun pegawai untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. Pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya sudah menurun. Pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. Posisinya akan diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi fungsi staffing. Dari definisi staffing, macam kegiatan staffing, perencanaan SDM, penarikan atau rekrutmen, sumber tenaga kerja, seleksi, pengenalan dan orientasi, latihan dan pengembangan, balas jasa dan penghargaan, dan yang terakhir adalah pengembangan karir.